Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabar antum semua, siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberi kesempatan ya untuk melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran apa? PAI ya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki kuartal 2 ya, tahun pembelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang telah antum dapatkan di kuartal 1 itu bermanfaat untuk antum semua, dan pada kuartal 2 ini kita diusahakan untuk lebih baik lagi ya. Untuk lebih semangat lagi ya, lebih banyak lagi untuk memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari. Baik. Ya, pelajaran kita apa? PAI kelas 5. Kita masih membahas sirah sahabat ya. Nah, kita melanjutkan materi yang belum selesai di kuartal 1 kemarin ya. Sekarang hari Rabu ya, tanggal 29 September 2020. Nah, materinya tentang apa? Materi yang pertama ini yaitu pada modul halaman 54 sampai 55. Ya, judulnya adalah keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab. Ya, silakan dibuka modulnya halaman 54 ya. Nah, di situ judulnya adalah Fadailu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Judulnya adalah keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab. Seperti biasa ya, perhatikan cara membacanya. Ya, antum semua dengarkan dulu sambil melihat modulnya ya, supaya terbiasa untuk mendengarkan teks-teks yang berbahasa Arab seperti ini ya. Taib, Ustadz baca, kemudian antum dengarkan, dan Ustadz akan menerjemahkannya. Ya, perhatikan baik-baik. Umar bin al-Khattabi lahu fadailu katsiratun yuzkaru minha tabshiruhu bil jannah, khawfu syaitan minhu. Faqad akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'annahu law salaka tariqan la salaka asyaitanu tariqan akhar jur'atuhu fil haqq wal inqiyadu lahu idza wajada nafsahu ala khata'in wa sayukawwinuhu bil khawfi min Allah sahibu ilmin wa nazratin saqibatin wa ru'yatin hakimatin wasi'atin. Umar bin Khattab memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Disebutkan diantaranya adalah beliau termasuk penghuni surga ya. Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, dan beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setan takut terhadap beliau. Ya, ini kita sudah pernah bahas ya di kuartal sebelumnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan hal tersebut, bahwasanya jika Umar sedang berjalan, maka setan akan mencari jalan lain. Ya, artinya ketika Umar lagi berjalan, ya, setan melihat Umar, maka setan akan lari dan mencari jalan lain supaya tidak bertemu, ya, supaya tidak berpapasan langsung dengan Umar bin Khattab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya keimanan Umar bin Khattab itu sangat tinggi, ya, berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Ya, mungkin kalau kita ini, ya, kalau sedang berjalan,
Ya, setan malah nggak takut, ya kan? Bahkan mungkin menghampiri, ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah atas godaan setan yang terkutuk. Keberaniannya dalam hal yang hak. Ya, Umar bin Khattab itu terkenal dengan keberaniannya, ya, tegas dalam kebenaran, serta patuh terhadapnya jika beliau mendapati dirinya bersalah. Dan itu karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya akhlak yang sangat terpuji, ya. Misalnya ketika Umar sedang beliau mendapati dirinya dia merasa bersalah, maka dia langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang berilmu dan memiliki ide yang cemerlang. Nah, ide-idenya bagus. Ya, dia pinter, ya. Kemudian visi yang luas dan bijaksana, ya, mempunyai pandangan dan strategi yang luas dan bijaksana. Kita lanjut, bawahnya perhatikan. Hubbun nasi lahu fakanu ala isti'dadin bi an yaftaduahu bi kulli ma yamlikun wa qalladuhu fi tasarrufatihi. Syahadatul katsir minas sahabah wat tabi'ina lahu bil fadli waz zuhdi wat tawadu. Kasratu bukaihi min khasyatillah. Orang-orang menyukai beliau, ya. Sampai-sampai orang-orang itu siap untuk menebus dengan apa saja yang mereka miliki, ya. Maksudnya artinya begini. Nah, ketika orang itu sudah suka dengan seseorang, ya, maka orang itu akan rela, ya, bersedia ketika yang disukai itu misalnya sedang terluka atau sedang sedih atau sedang meminta bantuan, maka akan segera ditolong dan dibantu, ya, seperti itu, ya. Ya, Umar dicintai oleh orang, maka orang akan menyukai, orang-orang akan membuktikan bahwasanya ini loh saya suka sama Umar, ini saya hormat sama Umar, maka saya akan cepat untuk membantu dan menolong Umar, ya, seperti itu. Dan mereka juga mempercayakan beliau dalam apa yang beliau lakukan, ya. Artinya orang-orang sudah percaya sama Umar, ya. Umar mau menetapkan sesuatu, mau membuat peraturan sesuatu, maka orang-orang akan cepat setuju, ya. Kemudian kesaksian para sahabat dan tabi'in terhadap Umar bahwasanya beliau mempunyai keutamaan orang yang zuhud dan rendah hati, ya. Para sahabat dan tabi'in, ya, itu sudah mengakui, ya, akan keutamaan-keutamaan Umar, ya. Bahwasanya Umar itu orang yang zuhud, kemudian Umar orang yang rendah hati, ya. Kalau sudah disaksikan oleh orang-orang yang soleh-soleh seperti sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian generasi setelah sahabat itu yang dinamakan tabi'in juga mengakui keutamaan Umar, maka ini sudah cukup bahwasanya Umar memang seperti itulah orangnya, ya, sudah terkenal baiknya dan keutamaan-keutamaan lainnya. Kemudian banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah pernah kita bahas di kuartal sebelumnya, ya, sampai-sampai Umar karena saking banyaknya menangis, ya, nangisnya ini takut karena Allah, ya. Sampai-sampai kedua di wajahnya itu ada 2 garis hitam, ya. Misalnya ditaruh terlihatnya seperti ini, garisnya mungkin di area sini, ya. Karena sering banyak menangis, ya. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Adluhu baina jami'in nas ala haddin sawa hatta ghada darbal misli fil adl. Muwafaqatuhu lil wahyi fi adadin minal umur wal masail. Minha ittikhadul muslimin musalla min maqami Ibrahim alaihi salam wa ayatul hijab. Karahatuhu lil khamri wa tamanna tahrimuha qabla tahrimillahi laha. Warada ana Umar qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Ya, yang artinya keadilan beliau di antara semua orang, ya, itu sama. Sampai-sampai beliau dijadikan contoh dalam hal keadilan, ya. Artinya Umar akan mematok dan
tidak pilih kasih dalam hal keadilan ya. Semua orang diadili sama ya, tidak ada pilih kasih di situ. Ya, sampai-sampai Umar dijadikan contoh ya dalam hal keadilan ya. Menjadikan teladan bagi orang-orang ya. Kemudian kesesuaiannya dengan wahyu dalam beberapa masalah dan perkara, di antaranya menjadikan makom Ibrahim alaihi salam menjadi tempat sholat bagi kaum muslimin, dan juga ayat tentang hijab ya. Maksudnya di sini Umar itu bisa mengeluarkan pendapat atau pikiran yang mana bisa sesuai dengan wahyu ya dalam beberapa masalah dan perkara ya. Ini sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Umar itu ya diberi kepandaian ya, cerdas juga ya. Contohnya menjadikan makam Ibrahim alaihi salam menjadi tempat sholat bagi kaum muslimin. Nah, ini kisah ini bahwasanya makom Ibrahim ya, makom itu tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah. Nah, makom ini ya, ketika Umar bertanya kepada Rasulullah ya untuk menjadikan tempat sholat ya, sebelum datangnya wahyu itu Umar sudah bertanya hal tersebut kepada Rasulullah, dan akhirnya di sore harinya atau pada hari yang sama turunlah ayat atau turunlah wahyu untuk menjelaskan hal tersebut ya. Maka jadilah makom Ibrahim itu menjadi tempat sholat sebagaimana yang telah dikatakan atau ditanyakan Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya ya. Dan juga ayat atau wahyu yang mengatakan atau yang menjelaskan hukum tentang hijab. Nah, ini juga Umar yang sesuai perkataannya ya, sesuai dengan wahyu. Kemudian bencinya beliau terhadap khamr dan berharap agar mengharamkannya. Nah, sebelum Allah menurunkan ayat atas pengharaman khamr tersebut. Ya, ini kurang lebih kisahnya sama ya. Sebagaimana beliau berkata, "Ya Allah, perjelaskanlah kepada kami tentang hukum meminum khamr tersebut." Nah, ini kisahnya kurang lebih sama seperti tadi tentang menjadikan makom Ibrahim menjadi tempat sholat bagi kaum muslimin ya. Untuk tentang khamr ini, pengharaman khamr itu dulu tidak langsung menjadi haram ya, artinya bertahap ya. Allah menurunkan hukum haramnya khamr itu bertahap ya, melalui 3 tahapan. Yang pertama Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, kemudian An-Nisa, dan terakhir baru jelas pengharaman tentang khamr itu pada surat Al-Maidah ya. Jadi di sini Umar berkata, "Ya Allah, perjelaskanlah kepada kami tentang hukum minum khamr tersebut." Ya, berarti di antara surat Al-Baqarah dan An-Nisa ya. Di situ belum jelas ya tentang pengharaman khamr tersebut ya. Nah, karena belum jelas itulah maka Umar bin Khattab ini berdoa kepada Allah agar supaya lebih jelas lagi ya hukum khamr tersebut, bahwasanya haram secara mutlak ya. Jadi seperti itulah yang dikisahkan ya. Ini keutamaan Umar bin Khattab. Baik. Ya, kita sudah selesai insyaallah. Tadi kita hanya membahas 2 halaman saja ya, halaman 54 dan 55. Dan akhirnya kita cukupkan pertemuan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.